Secara teori, hanya ada 4 gaya pengasuhan. Orang tua otoriter, mengontrol, dan menuntut kepatuhan, tanpa mempertimbangkan sudut pandang anak. Orang tua yang permisif, penuh kasih sayang, namun tidak melakukan kontrol apapun. Tidak ada peraturan. Orang tua berwibawa, tegas, namun penuh kasih sayang. Mereka mendorong kemandirian dalam batasan tertentu. Orang tua yang mengabaikan adalah orang yang tidak terlibat dan seringkali tidak tertarik pada anak mereka sendiri. Baru-baru ini gaya kelima diusulkan, tapi kita akan membahasnya lagi nanti. Gayanya berkisar dari mengontrol dan menuntut, hingga kebebasan penuh. Dan dari dingin dan tidak responsif menjadi penuh kasih dan reseptif. Masing-masing orang tua yang berwibawa, permisif, otoriter, dan lalai mempunyai tempatnya masing-masing. Untuk memahami apa arti tumbuh bersama orang tua, dari berbagai belahan dunia, kita dapat membayangkan kehidupan 4 anak. Orang tua Sarah adalah otoriter. Mereka mencintai anak perempuannya, tetapi mereka percaya bahwa peraturan yang ketat penting untuk membuat Sarah berperilaku baik dan cocok dengan masyarakat. Jika Sarah menangis, dia disuruh berhenti. Jika dia malah mengoceh, dia disuruh berdiri di sudut ruangan sampai tenang. Jika dia lupa mengurus pekerjaan rumah, dia tidak diperbolehkan bermain-mainannya. Sarah belajar bahwa menekan emosinya dan mengikuti tugasnya adalah cara untuk menjalani hari. Untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya dan agar tidak membuat mereka kesal, dia menjadi penurut. Namun, karena Sarah tidak pernah diizinkan untuk memutuskan sendiri atau mengikuti kepentingan intrinsiknya sebagai orang dewasa, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia mulai menjalani kehidupan yang tampak sempurna bagi orang tua dan masyarakat. Namun, dalam dirinya dia tidak bahagia. Orang tua yang permisif, seperti orang tua Peter, sangat mencintai anak laki-laki mereka, sehingga mereka percaya bahwa mereka harus memenuhi semua keinginannya, memberikan kebebasan penuh dan tidak pernah mengatakan tidak. Peter menikmati kendali penuh atas orang tuanya dan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Jika dia tidak mau berjalan, dia akan digendong. Jika dia ingin es krim, dia dapat es krim. Jika dia ingin bermain game, dia akan memainkannya sepanjang malam. Peter tumbuh tanpa larangan dan melakukan apapun yang menurutnya benar. Dia tidak pernah mengatasi konflik dan tidak belajar mengendalikan emosinya. Fakta bahwa dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya membuatnya menjadi pecundang yang buruk. Seiring bertambahnya usia, dia sering bertindak tidak pengertian dan tidak mengetahui batas kemampuannya. Orang tua Arthur yang otoritatif menghormati kebutuhan anak mereka, namun percaya bahwa anak membutuhkan kebebasan dalam batasan tertentu. Arthur bisa bebas bermain, tapi jika sudah selesai, dia perlu membantu membereskannya. Dia diperbolehkan makan es krim, tapi hanya pada hari Minggu. Waktu menonton TV dibatasi hingga 30 menit sehari. Mungkin ada konflik, namun orang tua mendengarkan apa yang dikatakan Arthur, dan kemudian menetapkan aturannya. Arthur mengetahui bahwa ada beberapa hal yang sulit, namun orang tuanya memberikan semua dukungan yang dia butuhkan untuk melewatinya. Dia mengembangkan kekuatan untuk menanggung kesulitan dan terus mengikuti minat dan hasratnya. Di kelas, dia dengan berani mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang pantas. Saat istirahat, dia bisa menunjukkan emosinya dan bertindak bebas. Sebagai orang dewasa, dia menyetujui peraturan hanya setelah peraturan tersebut didiskusikan, dan dia merasa memahaminya. Orang tua yang lalai biasanya tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Nora seringkali merasa sendirian di dunia ini. Dia mengalami kebebasan penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan memiliki banyak imajinasi, tapi dia tidak pernah menerima umpan balik, kasih sayang, cinta, atau bahkan perhatian. Nora menyadari bahwa apapun yang dia lakukan tidak menjadi masalah karena toh tidak ada yang peduli. Kurangnya perhatian menyebabkan kurangnya kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Dia menjadi merasa tidak aman, tidak mampu membentuk hubungan yang sehat, dan mengembangkan citra negatif tentang dirinya sendiri. Untuk berhenti, merasa tidak layak dicintai. Dia berusaha untuk tidak merasakan apapun. Dalam beberapa tahun terakhir, orang tua yang terlalu terlibat, yang hadir dalam setiap aspek kehidupan anak mereka, sering disebut sebagai gaya kelima. Orang tua ini juga dikenal sebagai bajak salju.
yang menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalan anak mereka, atau seperti orang tua helikopter yang mengawasi dan mengatur secara mikro setiap aspek kehidupan anak mereka. Karena mereka tidak membiarkan anak-anak mereka melakukan apapun sendirian, anak-anak tidak dapat belajar mengatasi tantangan sendiri. Penelitian menyimpulkan bahwa anak-anak ini tidak suka memecahkan masalah yang sulit, kurang memiliki ketekunan, dan bahkan mungkin menunda-nunda dalam proses ketika sesuatu membutuhkan banyak usaha. Karena sebagian besar penelitian tentang pengasuhan anak didasarkan pada laporan diri sendiri dan dilakukan di Amerika dan Eropa, tidak jelas seberapa kuat efek yang diamati akan bertahan dalam eksperimen observasi terkontrol atau di wilayah lain. Keempat gaya pengasuhan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Diana Baumrind. Untuk mengasuh anak yang baik, dia menasihati keseimbangan antara tuntutan dan daya tanggap. Ditambah lagi kata-kata bijak Maria Montessori. Jangan pernah membantu anak mengerjakan tugas yang dia rasa bisa berhasil, dan orang tua mungkin harus melakukannya dengan cukup baik. Bagaimana menurutmu? Haruskah orang tua menggunakan gaya tertentu? Atau haruskah mereka memutuskan apa yang terbaik untuk dilakukan dalam situasi tertentu, selama mereka tidak mengabaikan atau menganiaya anak mereka? Untuk mengunduh video ini tanpa latar musik dan mempelajari lebih lanjut tentang video ini, kunjungi sproutschool.com untuk kelas master gratis tentang pengasuhan. Lampiran, lihat tautan dalam deskripsi di bawah ini. Jika Anda merasa ini bermanfaat, lihat video kami yang lain dan subscribe. Jika Anda ingin mendukung pekerjaan kami, bergabunglah dengan kami di patreon.com/sprouts. Untuk informasi lebih lanjut dan konten lainnya, kunjungi sproutschool.com.